Presiden Soeharto adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di sebuah desa kecil yang bernama Kemusuk di dekat Yogyakarta, Jawa Tengah. Soeharto bergabung dengan Angkatan Darat Republik Indonesia atau ADRI pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Sahabat Sabda, pada tahun 1965 Indonesia mengalami sebuah peristiwa penting yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September. Peristiwa ini merupakan sebuah kudeta yang dilakukan oleh sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat berhasil meredam pemberontakan ini dan memulihkan stabilitas politik di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, Soeharto mengambil alih kepemimpinan Indonesia dan menjabat sebagai presiden pada tahun 1967 menggantikan Soekarno. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, terutama pada era 1970-an dan 1980-an. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, tetapi juga dicap sebagai pemimpin yang otoriter dan kerap melanggar hak asasi manusia. Selama masa pemerintahannya, Soeharto berhasil menstabilkan perekonomian Indonesia dan membawa negara ini ke arah modernisasi. Namun ada juga beberapa kontroversi dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Pada akhirnya, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1998 setelah terjadi rangkaian protes dan unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia. Soeharto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta setelah mengalami beberapa masalah kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun ada kontroversi dan pandangan yang berbeda tentang kebijakan-kebijakan Soeharto, namun ia tetap dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Soeharto melakukan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pembangunan Semesta atau Pancasila Development. Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa program yang dilaksanakan selama masa pemerintahan Soeharto antara lain adalah pengembangan sektor industri pertanian, serta pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, ia juga mendorong investasi asing masuk ke Indonesia dan membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di dunia. Namun di balik prestasi pembangunan tersebut terdapat beberapa kontroversi dan tuduhan korupsi yang melibatkan Soeharto dan keluarganya. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus korupsi yang terkait dengan dana ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dituduh dipergunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Soeharto. Selain itu, selama masa pemerintahannya terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, seperti peristiwa pembunuhan massal di Timor Timur dan Aceh, serta penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi. Hal ini membuat Soeharto dicap sebagai pemimpin otoriter dan diktator. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menganggap bahwa Soeharto telah berhasil membangun Indonesia menjadi negara yang stabil dan sejahtera selama masa pemerintahannya.
Namun pasca pengunduran dirinya pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa transisi politik yang cukup panjang untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Sejak Soeharto meninggal dunia pada tahun 2008, pemerintahan Indonesia telah melakukan sejumlah tindakan untuk mengkaji kembali sejarah dan kebijakan pemerintahan Soeharto, termasuk melakukan investigasi terhadap tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahannya. Setelah Soeharto meninggalkan kekuasaannya pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa transisi politik yang panjang menuju ke demokrasi yang lebih baik. Masa transisi ini ditandai dengan terjadinya reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan politik. Salah satu upaya reformasi politik yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu secara demokratis dan terbuka, di mana rakyat dapat secara langsung memilih pemimpin mereka. Pemilu tersebut pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 dan sejak itu dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, upaya mengkaji kembali sejarah dan kebijakan pemerintahan Soeharto masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Beberapa pihak menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Soeharto membawa manfaat bagi Indonesia dan rakyatnya, sedangkan pihak lain menilai bahwa ia adalah seorang diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Kontroversi ini terus berlanjut dan sejumlah tindakan seperti pembentukan pusat studi dan dokumentasi sejarah dan kebudayaan atau Pusdok oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyediakan akses terbuka untuk mengkaji kembali sejarah Indonesia pada masa lalu, termasuk pada masa pemerintahan Soeharto. Dalam sejarah Indonesia, Soeharto dikenal sebagai seorang pemimpin yang kontroversial dengan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa perubahan besar bagi negaranya. Namun juga dengan banyak kontroversi, meskipun begitu, Indonesia telah bergerak maju dan berkembang pesat sejak Soeharto menjabat sebagai presiden dan memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Dalam pandangan beberapa orang, Soeharto telah berhasil memimpin Indonesia menuju stabilitas politik dan ekonomi yang relatif baik pada masanya. Namun dampak negatif dari pemerintahannya seperti pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang meluas masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, kontroversi seputar pemerintahan Soeharto juga masih mempengaruhi dinamika politik di Indonesia saat ini. Beberapa kelompok politik atau masyarakat masih sering menggunakan narasi-narasi sejarah terkait pemerintahan Soeharto sebagai dasar untuk mendukung atau menentang kebijakan pemerintah. Pemerintahan Indonesia saat ini terus berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah sejarah dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi untuk mencapai keadilan, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih baik. Terlepas dari kontroversinya, Soeharto tetaplah sejarah penting dalam perjalanan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang terus berkembang dan berubah hingga saat ini. Sabda-sabda, demikian tentang kontroversi Presiden Soeharto. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.